Shalom. Tadi masuk saya ada yang baru nggak? Kelihatannya nggak ada yang baru ya? Ada yang baru? Yang di bawah pasti ya. Ada yang baru yang suka ngambil caption berhenti sama Tuhan ini kan? Kualitasnya rubuh. Jadi caption itu rubuh. Hujan, angin, roboh. Kita kaget. Gak kelihatan masih buahnya masih banyak di atas ya. Tiba-tiba kena terpaan angin kencang itu daun yang gede-gede rubuh semua. Begitu dilihat dalamnya keropos. Ya. Nah, kalau katanya berarti kan begitu ya, apa yang terjadi di dunia itu mencerminkan, menggambarkan apa yang terjadi di alam roh, gitu ya. Jadi peringatan buat kita, buat saya, buat saudara sebagai gembala, sebagai pendeta, jangan seneng ketika jemaat atau jangan sampai kita sendiri ya masih pelayanan, masih aktif di gereja, ya. Tapi Anda lihat apakah propos nggak dalamnya? Nah, Efesus itu dogmatika itu bagian intan yang akan menguatkan pohon itu terus bertumbuh dan berbuah. Kalau propos nanti apa? Kalau di bahasanya Alkitab itu ada pemberitaan di Matius 24, lalu sengsara besar ya di Wahyu akan roboh. Roboh kalau mungkin pendeta ya tidak begitu sedih. Tapi kalau Anda gembala, Bapak, kayak Paulus ngomong Timotius, engkau mungkin punya banyak pengajar, tapi belum tentu kau punya bapak. Saya senang kalau dulu orang Katolik ya dipanggil Romo, dipanggil pastor, itu bapak, father, ya. Saya gembala seperti itu. Jadi ayah buat jemaat. Jadi kalau ada yang terhilang, sedih. Anda betul-betul nuntun betul ketika tersesat saja belum terhilang. Tunggu itu cepat dicari kalau balik. Ya, itu buat saya juga sedih. Malam dekat tengah, begitu pagi-pagi lihat sudah tumbang semua. Lalu panggil tukang. Orang semua tahu enggak ya, tidak lihat, wah ini sudah nggak bisa lah. Batangnya sudah busuk di dalam. Ya, didoakan, saya berdoa serius sekali ya. Jadi saya betul-betul peringatan buat saya, khusus saya, saudara, sahabat saya, supaya jangan roboh. Acara kita ini betul-betul sangat menolong dalam penggembalaan saudara dan pendewasaan jemaat saudara. Ya, secara tahun ini saya berkali ngomongan tahun ini. Anda yang sudah bertahun-tahun, tahun ini harusnya ada tahun bukan percepatan toh, tapi apa ya, keseriusan yang terjadi. Akan mendekati hari-hari kita kan makin seru. Berita kedua yang kaget buat saya kemarin, Ari Wibowo nonton cerai. Saya senang ketika dia diundang di podcastnya Daniel Mananta. Dia ceritanya ketemu di acara KKKR, ini calon istrinya itu aktivis di gereja di Australia kalau nggak salah. Dianya diundang bintang untuk sharing kesaksian, lalu mereka merasa klik dari Tuhan, ya jalan. Wah, ada aja. Termasuk ada dulu pengurus kita juga pisah, bercerai, dan menikah lagi satunya. Ya begitu akhir zaman. Reaksinya saringannya makin ketat. Baik, seperti biasa jangan lupa ya HP dibuang sinyalnya. Ketawa Pak Musa. Dibuang bagaimana tarik penumpang.
Ya. Sinyalnya. Yang kedua adalah tempat sampahnya ada 3 kotaknya. Yang ember itu, nah teman kasih contoh. Yang ember itu untuk gelas. Ya gelas. Yang duanya sudah boleh bilang. Mungkin yang gambar itu untuk sampah aqua, yang plastik, yang itu yang lainnya itu untuk gelas aquanya. Ya. Baik, untuk menghormati Pak Thomas yang telah mengupload di YouTube, saudara yang nggak ikut Zoom atau ikut Zoom, saya ajukan untuk pertemuan kembali. Saya percaya Anda sudah melihat pertemuan lagi. Saya beri sesi pertama untuk yang mau bertanya lebih dulu. Silahkan dalam pertemuan Anda muncul. Oh, baru nggak, soalnya Zoom itu kan cepet-cepetan begitu ya. Waktunya singkat. Ada, silahkan saya bacain siapa yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk diskusinya. Silakan atau ada. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Saya berharap saudara nggak usah nunggu saya. Tolong please baca selesai direnungkan. Ini betul-betul dogma gereja Kristen yang benar ini. Excellent sekali. Saya semakin merenungkan, saya semakin kagum dan saya semakin apa ya? Wow, ini kalau nggak disingkapkan rahasianya ini, kalau nggak beri roh hikmat dan roh wahyu buat kita, mungkin Anda ngalami ya beberapa diskusi kita seringkali mempertanyakan kan tentang hak pilihan gitu ya. Seperti itu, ya Tuhan, ayo untuk mengerti betul. Mari, ada dulu yang mau bertanya. Siapa? Monggo misalnya. Ya, saya menanggapi dari pertanyaan yang di YouTube. Yang pertama adalah saya semacam menemukan sebuah jawaban di mana Pak On di situ bikin ungkapan kalau seseorang itu dikuasai dosa, dikuasai pendurhaka itu, maka akan selalu diikat. Nah, selama ini saya bertanya, ada setidaknya adalah jemaat kami yang dari kehidupan sehari-harinya terlihat memang dari buahnya itu kelihatan nggak mencerminkan anak terang sama sekali. Ketika di gereja pun ekspresinya enggak ekspresi wajahnya enggak enak dilihat begitu. Itu terjadi beberapa bulan belakangan ini. Lalu saya mendapat jawaban, rupanya Pak On bilang itu ketika mau beribadah selama kurang lebih 2 jam, rupanya iblis melepaskan orang itu dari cengkeramannya untuk ke gereja. Setelah pulang dari gereja dikuasai iblis lagi. Ya kan Pak? Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sikap kita sebagai gembala atau melepaskan orang yang demikian dari cengkeraman kegelapan itu? Saya mau hal praktisnya dulu ya. Hal praktisnya itu gini. Ini roh durhaka itu sebenarnya bahasanya lebih tepat buat saya. Ketidaktaatan. Ya, bahasanya itu beberapa teman saya lihat dan belajar ketidaktaatan. Jadi bahasanya itu anak-anak yang tidak taat, seperti itu. Mereka tidak taat. Ini lawannya apa lawannya? Taat. Saya memberitahu praktis yang jelas. Ya. Jadi dikatakan di firman Tuhan Efesus ini ada kuasa penguasa kerajaan angkasa. Saya bilang main dengan atmosfer. Atmosfer itu batasannya gampangnya ya. Ini yang masih ada O2 gitu. Di atasnya itu ruang angkasa yang ada bintang-bintang ya. Lalu ini tatanya Tuhan. Jadi Paulus ceritakan pengalaman dia surga tingkat 3 ini. 1, 2, 3. Ini benda-benda langit. Iblis nggak bisa menguasai ini. Tuhan bisa, matahari bisa dihentikan. Iblis nggak bisa.
iblis paling pol memindahkan awan, hujan. Itu di sini awal-awal. Baru saya baru tahu, om saya kan belum berkesan, katanya gitu ya. Ke Kalimantan yang malam hujan, awalnya paling top di Jawa Timur. Minta tanggal sekian, tidak bisa, sudah penuh. Saya nggak bisa pindah lagi. Ternyata pawang itu bukan menghentikan hujan, memindah awan. Tanggal itu awannya penuh, mau pindah di Bali, mau berapa semua. Tawar-tawaran di tanggal berapa, nah bisa bergeser. Iblis bermain di sini. Nah, untuk kita orang Kristen, diajari dijelaskan sama Paulus, ini nih gerakannya Anda bisa lihat, jemaat Yesus. Mereka itu membuat orang-orang tidak taat. Nah, nanti kata dahulu penting, dahulu, ya kita katakan orang. Ya. Jadi yang pertama tentunya saudara, maaf ya, yang hamba Tuhan, yang pendeta, cek dulu selama ini. Harusnya kata yang dahulu kita yang tidak taat sama Tuhan sekarang sudah taat. Nah, jadi apakah kita taat? Taat itu bisa diukur. Ya, oke, yang mau dulu. Jemaat bisa taat dan tidak taat dari mana kita tahu? Kalau Anda hari mingguan, kalau mereka yang datang hari minggu 2 kali, mungkin tidak taat ibadah. Tapi ini mainnya kan tidak hari mingguan, per detik bila perlu. Saya sarankan pada beberapa pendeta kemarin, ya Anda buatkan supaya dia ngerti, aku ini harus taat. Misalnya ya, misalnya dan semuanya. Anda berikan bacaan Alkitab firman Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Diberikan urut, bisa dari Matius pasal 1 ini pasal 2 terus. Jadi ditolongin. Gembala yang baik itu melihat ini ada musuh yang selalu domba kita nggak ikut kita terus maintain kiri kanan. Nah, kalau ikutnya mingguan Sabtu sampai Senin sampai Sabtu di melenceng terus. Nah, itu nggak bisa itu. Kalau hati pendeta ya nunggu hari minggu bersalah. Tapi hati gembala nggak terima. Terus ngawasin singa, dua yang membuat nyimpang yang mana ini. Artinya menolong domba, menyelamatkan domba, memberi makan yang terbaik domba, menjaga domba Tuhan Yesus. Kalau Anda nggak beri ini, kita nggak bisa ngerti, nggak boleh menghakimi. Berikan. Nanti ketemu beberapa orang, nanti mungkin tiba-tiba, waduh saya belum baca 2 hari Pak. Nah, mesti bisa ketahuan. Salah kita tahu lah ya. Anda rasakan peperangan ini selalu walaupun sudah dahulu tapi bertempurnya sampai hari ini. Ya. Ya tahu kita hamba Tuhan, hamba Tuhan. Tuhan itu Tuhan dan segala Tuhan. Mesti perintah kita. Dulu hamba. Mesti diperintah. Kita tak ada. Kita Roma jelas lebih mengabarkan. Kalau kita taat sama Tuhan, mesti kita taat sama pemerintah. Siapa yang motornya masih bodong, nah itu simpel-simpel saja. Jujur. Ya pasangan jujur, harusnya jujur sudah kita ikut kita. Siapa yang kemana-mana nggak bawa SIM, misalkan nggak ada, nggak pakai helm, oh nggak pernah begitu. Nggak usah lihat kiri kanan, lihat atas saja. Ngaku aja lah. Ya kan? Gitu-gitu jemaat mau belajar kan nggak bisa dong kita masih. Sadar gak sadar kita bawanya dia terus. Ini kan namanya penguasa loh ya. Semua sampai bumi dikuasai dia. Ini penguasa ini. Anda percaya gak urusan. Paulus ngomong, itu penguasa. Dahulu itu bagaimana dahulu? Dahulu kamu seperti ini. Dosa adalah kamu mati. Karena kamu menjadi penguasa raja angkasa itu. Sejak dari Adam ke Adam sama Iblis. Sejak itu semua orang percaya tidak percaya, mau tahu tidak mau tahu, itu urusannya.
Tapi yang jelas dideteksi Paulus ketidaktaatan. Sama sebagai kita hamba Tuhan. Kalau ada dasar nggak pernah renungan, baca Alkitab, renungan, berdoa tiap hari, dapat terima dan logosnya kita baca, belum tentu kita taat. Kalau kita tiap hari banyak baca sekelas untuk khotbah, berarti kita nggak bisa taat. Jangan-jangan kata Paulus, karena kadang baca pasal-pasalnya ketemu perubahan manusia lama, tanggalkan pakaian yang lama, kenakan pakaian yang baru. Banyak orang Kristen artinya apa? Pakaiannya lama terus. Bedanya apa? KTP-nya beda. Dulu apa? Sekarang Kristen. KTP-nya beda. Habisnya hari Minggu beda. Ke gereja tambahannya. Nah, jadi diberikan di sana. Kalau tidak support ini, tidak bisa deteksi ini. Jadi sesuatu yang firman Tuhan yang perintah firman Tuhan semua itu, setiap orang harus ngerti itu bukan larangan, bukan membelenggu, tapi itu memerdekakan. Kebenaran itu memerdekakan. Contohnya ya, saya senang Yesus itu luar biasa jelaskan. Taurat itu jangan semua. 1 sampai 4 jangan kepada Tuhan, 6 sampai 10 jangan kepada manusia. Cuma satu berarti lagi bapakmu yang tidak pakai jangan. Tapi itu sudah apa? Hukum Taurat disingkat diringkas jadi 2 saja. Pertama, jangan, tidak, kasih. Bangga saya. Kasihlah Tuhan Allahmu. 1 sampai 4 itu enggak perintah, belum Taurat lagi. Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Maka kamu pasti tidak melakukan itu yang jangan-jangan tidak akan kau lakukan. Kasih. 6 sampai 10. Disingkat apa? Jangan kau? Enggak. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kau nggak akan berzina, nggak akan berdusta, bohong nggak mungkin bohong. Nggak mungkin membunuh, nggak mungkin iri, cemburu, nggak mungkin. Kasih. Nah, semua harus ada oposisinya, deteksinya begitu. Efesus 4:28 dijelaskan lagi. Coba konsep. Seorang pencuri jangan mencuri lagi. Titik. Tidak. Bekerja keras tangannya sendiri supaya nanti dia bisa memberi. Mencuri yang mengambil, lawan katanya memberi. Memberikan. Enggak, memberi saja ya, baik kita memberi. Kembalikan itu perpuluhan enggak ya? Kembalikan. Anda mengembalikan ke saya pernah ngasih. Perpuluhan kembalikan. Ambil. Lawannya. Nah, please Pak, tarik kembali dari kita semua. Ditolongi jemaat ini loh. Kok hanya berbagi kok? Lalu dia nanya, Pak, bagaimana saya bisa taat? Taat kepada apa? Taat kepada siapa? Taat bagaimana? Nah, kita nggak pernah. Pokoknya taat ya sama Tuhan. Amin, ngerti taat sama Tuhan. Tapi kan terlalu global. Bagiannya dibuatin, jadi dia bisa ngerti. Mendeteksi aku ini masih lebih taat ke sini, melawan firman Tuhan, atau aku bisa pilih ke sini. Kalau ada dia buatin ini, nggak bisa mendeteksi. Jangan senang tiap minggu dia datangnya rajin, nggak pernah absen, pertemuannya paling banyak, paling besar, belum tentu. Ada tahu teori ya, saya tahu teori yang nggak benar. Orang-orang yang semakin banyak dipersembahan, itu tanda kutip dia pasti menyembunyikan sesuatu selada nggak ada dia. Oh iya, semua 50.000 persembahannya, misalnya atau 5.000, dia sedekah ya minggu. Nah, gue yang sungkan. Nek metu, teorinya begitu.
para psikolog tahu kok tiba-tiba ini untuk cuma satu sih. Istri kasih tahu ya istrimu ya. Nanti waktu tiba-tiba saya datang tiba-tiba ngasih duit, ngasih bunga, cium kok. Biasanya nggak pernah, istri wajib curiga. Ini dari mana ini suamiku ini? Sebaliknya sama istri juga nggak bisa, oh istri bisa selingkuh juga. Coba baik sama kamu, kita dimasakin, dilayani baik semua. Ada curiga aja nggak pernah tiba-tiba ada yang disembunyikan. Ya, nah itu penting. Seringkali kita coba lihat itu hanya menunggu di tempat, tidak mendeteksi ini. Dan yang parah ya apa ya bukan di sini, yang lain-lain. Itu gembala itu tidak menolongi dombanya untuk bisa jalan dengan baik. Kasih tahu teriak dari belakang, buka pintu domba, padang. Jalan 5 kilo lurus, 5 kali 5 kilo ke kiri, 1 kilo, lalu lurus lagi, kanan lagi, 2 kilo. Selesai. Itu sama ada perbuatan yang buta kan itu. Ini tidak boleh, ini boleh, ini. Itu adalah kasih tahu dia. Lurus ya, jangan belok-belok. Kecemplung Judas ada di rumah, dia di sana. Diterkam harimau, diterkam singa, diterkam serigala, kita nggak tahu. Kita di rumah bersyukur Tuhan, terima kasih jemaatku cukup banyak dengan. Kalau saya bilang terima kasih apanya itu kok jaga sama. Karena penguasa ini, kata-kata penguasa itu banyak. Ini bahasa aslinya namanya prince sebenarnya. Pangeran. Itu seperti Yesus yang mau masuk. Terus antikris. Kemarin nggak tahu saya singgung nggak yang saya belajar dengan teman-teman Apollo itu, dia beritahu ada hukum 4M. Nah, mereka buat ini. Yang pertama membaca, yang kedua merenungkan. Yang baca toh banyak orang membaca, renungkan tidak. Kalau sudah sampai merenungkan nggak bakal mudeng-mudeng. Lakukan. Nah ini yang banyak orang nggak ngerti jemaat kita membagi. Jemaat Anda terus karena apa? Jemaatnya nggak membagi apa-apa, membagi takjil aja. Ini siapa? Ya. Saya ini saya ngomong betul, ini saya ngamati sungguh-sungguh. Saya pindah Jakarta tahun 2003, tahun itu 2003 sampai 2005 itu yang terhadap Tiberias. Di Jakarta muncul di mana-mana dan gede-gede. Teman saya ada pengerja yang di sana. Tiap bulan itu baptisnya itu ratusan orang tiap bulan. Pak Para jadi masih kuat. Nyemplung di air itu dia dari pagi jam 8 jam 9 sampai jam 9 malam nyemplung terus. Oh jangan buset, kita yang malu. Tapi sekarang dia nggak kuat, tambangan tua keluar bisa terus ya sekarang. Udah meninggal. Lah ya, orang itu meninggalnya nggak terlalu kuat lagi dia. Orang tidak tua kan nggak ada yang meninggal kata Yohanes. Mati pun kalau hidup selamanya. Ngelesnya pintar ya Pak Tuhan ya. Luar biasa. Haleluya. Saudara yang kesulitan di daerahmu nggak bisa maju jemaatnya, belajar di Tiberias. Saya 2-3 kali ke sana ngantar anak orang saya lihat orang-orang pernah ketemu 2-3 kali orang jilbaban aja masuk ke situ. Karena minta apa? Mujizat. Saya pernah beritahu Pak David mendapat nggak datangnya. Tapi waktu itu cerita saya pernah dapat dia cerita wah ini demamnya ubah semua Pak maaf Pak, nggak apa-apa. Tak coba sharing tetangga sulit tak kondisi situasi mereka sudah tahu kami sudah saya kenal semua. Apalagi desanya ekstrim ya, takut tutup gerejanya. Paling misi paling bagus hari ini, paling tepat saya bilang itu Anda buat kakak tidak kesembuhan aja tiap minggu sekali, nggak perlu tiap hari. Bersama Tuhan kan, kayak Sarah Solomon kan, mereka berkata Tuhan diancam semua nih Tuhan,
beri kami keberanian di tangan Injil menyembuhkan orang sakit. Ngomong apa? Pertama ya datang nggak apa-apa, jemaat sudah datang dulu. Khusus memberitakan mujizat Tuhan. Tuhan belum menyembuhkan. Percaya Yesus yang sakit maju. Anda tidak orang khusus kembali tangan. Tidak sembuh ya nggak apa-apa, santai dulu aja. Ada sembuh 1 kali, 2 kali orang sembuh, 3 orang cerita. Itu orang sakit itu sudah payah-payah itu masih cari apa salah? Alternatif. Nah, Anda yang nggak maju-maju jangan makin habis buat mujizat, jangan malah kemana-mana. Untuk Tuhan. Pak Niko panen raya terakhir juga apa? Pilih momen. Lalu dia persen bersiap. Tapi tahun 2006 ke sini, 2006, 2007, 2008, Abalon meledak. Abalon memang nggak mau buka gereja, tapi saya lihat di konsernya di mana-mana ratusan cukup sampai kecil. Yang saya tahu pasti daerah Pademangan namanya. Yang Jakarta mungkin tahu tanya daerah Pademangan dulu. Pademangan itu dekat Ancol, itu banyak orang-orang Tionghoa, terus paling mana di mana kumpul situ. Tapi itu pusatnya narkoba di situ, togel di situ, semua minuman semua di situ semua. Pademangan, ya orang-orang miskin-miskin. Sampai datang. Itu muncul puluhan konser. Coba deh. Karena mereka membagi. Umat Anda membagi takjil. Nanti kalau masuk itu ke sana ketemu nih. Kenapa pendoa, kenapa gereja doanya luar biasa, doa kelilingnya mungkin tiap malam doa kelilingnya tapi nggak maju-maju. Karena pengalaman ini budayanya, kota pengamatan sampai kasut. Itu kasut. Kasut ini kayak saya pakai namanya kasut ya. Orang Jawa tahu ini. Selong ini kasut itu begini. Tapi dari kulit, kalau ini enggak dari hotel ini. Kasut. Berkasutkan apa? Nah, banyak orang nggak rela. Tapi tiap hari mau nyanyi setan terus, ya diguyu dah. Tak kasih paku aja, kenapa aku berhenti. Lalu kemana? Kita lupa cerita ini kan? Yang aktif misi cuma pendetanya saja, Bastian. Haleluya ya, jangan haleluya terus. Melakukan ada gembala apa penginjil. Ya. Buat ini sebenarnya kalau belum ada jangan mau gembala lah. Singa beruang semua menghancurkan domba, kita tenang. Aku pendeta boleh. Pandito, mimpin upacara agama. Pandito. Nah, adalah 4.000-an orang. Bagaimana ngeceknya tiap malam? Ketua komselnya, oh Anda belum ada tangan sendiri. Ketua komselnya itu tiap sore atau malam pulang kerja dicek. Ya anggota kan ada 12, 10 orang, 14 gitu. Satu-satu. Gitu. Gimana Pak hari ini membaca? Iya lupa ya. Baik kita doakan besok baca Pak ya. Yang sudah merenungkan dapat terima pengertian apa. Jadi dia setelah nyai tugas tidak diperiksa. Itu dosen kayak saya. Tentang dosen harus ngerti ya. Dosen itu masih ulang, masih tugas kan. Tapi begitu periksa, isi saya waktu sekretaris akademis saya, itu jangan banyak dosen itu ngutang terus istilahnya. Maklum. STT-nya yang pesakan duitnya nggak ada ya mau ngutang terus, tapi STT gede ya nggak ada kertas. Terus saya keluar nilainya. Dipantau, lalu sudah melakukan. Bagaimana namanya Bapak Ibu cerita? Ya saya waktu kerja begitu. Sudah membagi. Domba itu senang kalau gembalanya itu ngikuti dia. Wah, senang. Saya ini nanti betul ya. Saya suatu saat malam-malam saya nggak salah saya beli obat di
di daerah Mangga Besar itu kayak toko obat ya murah sih kayak orang tapi yang kecil-kecil. Saya malam tapi kok ada di Jakarta sultan malam ada jam 2 malam batuk apa nggak sembuh terus Mangga Besar toko-tokonya buka kayak gitu. Itu ada orang yang umur 7 bulan cecek itu lah biasa datang belum buat apa gitu pakai batuk ada ini begitu berapa harganya sekian dia bayar lalu orangnya masak roti gitu ya mas sudah pernah dengan Yesus polosnya santai kemarin Anda mungkin butuh puasa 70 kali mungkin minta Pak Presiden ngajarin itu simple sudah pernah dengan Yesus apa itu belum ada jelas sedikit sama ini itu malah nggak usah belajar KPI nggak usah misi nggak usah karena dia ngerti ini Bagi jangan takut aku kebalamu ini misalnya ketangkap polisi kebenaran aku jangan mau dipenjara. Anda tahu kebang-kebang narkoba itu atau teroris kenapa berani terus? Saya baru saat nonton podcastnya Deddy Corbuzier. Anda kalau senang melihat YouTube, lihat yang berguna gitu loh. Apa? Deddy Corbuzier itu banyak gunanya gitu. Tentang GPT, banyak GPT ya, maksudnya perkembangan zaman ekonomi Indonesia, undang mantan teroris yang tobat tadi. Dan bilang lainnya enggak berubah. Kita ini dikasih tahu jangan takut ditangkap di penjara. Istri anakmu kami jamin hidup. Itu gembala terornya berarti ngomong begitu. Gembala Kristen. Jangan takut masuk penjara. Saya pindah dulu agak ditangkap. Terus saya takut masuknya. Itu dia mau nggak berani jadi gembala yang baik memberi nyawa bukan memberi firman. Memberi nyawa. Kamu digerebek, tapi saya di depan nanti. Itu kok domba nanti begitu 40-an yang ada ikan, 20, wah nggak peduli deh. Kalau ini bermula atau 40-an itu, teman saya juga ikut tuh di Jakarta kan, gara-gara itu di siapa tuh, di Yerusalem itu, orangnya Pak Yesus tuh, tantau ya. Sudah nggak lihat saya tanyain orang-orang di sini, para nabi bilang sudah nggak ada perpuluhan. Kalau orang lain nggak ada, ya memang orang siapa nggak ada full time di sana. Sejak Yesus disalibkan mati. Itu para imam pensiun. Ya tak mau terbelah. Dia mau kerja apa lagi? Makin umat bisa masuk sendiri. Imam pensiun. Yesus mati di salib. Iman dibuka, imam pensiun, iman dibuka. Orang benar hidup oleh iman, nggak tahu apa lagi. Anda lihat dari gitu ya. Kembali ke sini. Itu meledak 3 tahun. Nah, tanggapan kelima agak reda karena pengakuannya ganti visinya nggak pakai lagi dilanjutkan. Apa? Tahu ya? Touching heaven, jadi wife, bukan wife, bukan ganti istri. Itu sejak teman-teman yang mati. Sejak itu saya mati berhenti ya Bapak. Berhenti. Ganti jual. Sibuk rasanya sibuk. Oh, enak bisa ketemu nggak urusan tapi berhenti dia. Saya tahu betul. Om dulu. Ya itu umur saya 18 ya. Dulu saya pembukaan satu rumah. Itu omnya dia itu datang. Itu punya isi 2 sampai bertobat sampai jadi pengerja berdoanya apa? Sampai dia balik Islamnya dari isi kedua itu. Gara-gara tenang. Bukan pendeta yang ngomongin dia. Jemaat-jemaat ngomong. Siapa sih Pak siapa? Omnya Julia. Isinya 2. Mantap, gimana hari saya? Tahu ini dosa Pak? Dia balik. Oh iya Pak. Tapi dia betul dosa minta ampun
balik bukan ditinggal tuh sama istri anaknya yang berdua ini. Dinafkahi. Kok enak aja, mas balik sama mama ini. Oh, tidak boleh, tanggung jawabkan. Dosanya diampuni, perbuatannya yang ditabur dituai, dosanya diampuni. Please. Nah, satu lagi silakan. Pak, itu ada 3 yang Bapak tulis, yang nomor 3 itu Ini kosong. Nomor 3 itu kata Bapak. Kebangkitan Yesus nanti kita baca ayat 5 ya. Kita tidak bisa dibangkitkan, kita dihidupkan, dibangkitkan, dan didudukan. Nah, ini tempat kata Bapak di sini. Sudah yang betul. Paulus sampai ke sini. Pas saudara kita itu ngomongnya tingkat 7. Anda bisa lihat. Kita lihat protesnya siapa ya? Tingkat 7. Yang saya jaga itu tingkat pertama ketemu nabi siapa? Saya nggak tahu ya. Pertama mungkin Yakub atau siapa? Nah, level kedua ketemu Nabi Isa di level 2 kurang ajar. Nabi Isa di level kedua. Nabinya yang level 7 itu Ibrahim. Saya mau ngomong ya misalnya sama atau tidak, saya juga gak ngerti. Muhammad nyatanya idenya sama dengan saya. Cuma dia kan kurang pintar. Jadi dia nulisnya ini Isa anak Maryam, Maryamnya ada 2 ya. Medianya Harun, nah dia mencatatkan hal itu. Ini lagi nih. Kamu enggak. Ya, begitu. Nanti masuk ke penjelasannya. Ini tajaman dulu. Ayo serius, silakan yang ada yang lain Pak. Yang mau tanya lagi, silakan dengarkan. Gini-gini ada seleksi nih, mau saya mau push seperti itu. Ya maksud itu ekstra sempurna betul-betul. Dokumen itu sampai setiap Anda dan jemaat nanti. Kristen apa sih Kristen ini? Oh sampai aku berdoa berapa kali ada dia berdoa? Oh di mana wahyu aku berdoa supaya mau dikasih Allah panjang, lebar, luas, tinggi dan dalamnya. Wow. Itu terus. Satu lagi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kalau ada yang mau bertanya, Anda dengarkan itu, silakan mau bertanya.